tahun 2022, anggaran Balai Latihan Kerja Kabupaten Pati mengalami penurunan. Hal itu menyebabkan disediakannya uang transport bagi peserta PLK. Sebuah ruko di Kota Tegal, Jawa Tengah hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Sekolah yang hampir 2 tahun terendam banjirop akhirnya mendapat respon dari Dinas Pendidikan. Kadisdik berjanji akan meninggikan lantai pada Maret mendatang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sebuah rumah toko di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Kamis pagi habis dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini, seluruh perabotan rumah tangga di dalam ruko ludes terbakar. Ya, dugaan sementara, kebakaran akibat dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko milik Yen 46 tahun, warga Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal. Kobaran api diketahui mulai menyambar bangunan ruko ini di bagian belakang atau dapur. Kobaran api dengan cepat merambat bagian tengah dan depan ruko hingga seluruh perabotan rumah tangga ludes terbakar. 2 jam setelah peristiwa kebakaran, 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Wakapolres Tegal Kota Kompol Zainal Arifin mengungkapkan, salah seorang saksi Salman mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 3.30 Kamis dini hari meludeskan bangunan ruko termasuk seluruh perabotan rumah tangga. Saat kebakaran terjadi, pemilik ruko dan 3 penghuni lainnya dikagetkan dengan padamnya listrik. Mengetahui ada kobaran api, mereka pun langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Untuk penghuni daripada ruko tersebut ada 4 orang, ada dewasa 2 orang, dan anak-anak 2 orang. Ini memang ruko, namun tidak untuk berjualan, hanya sebagai tempat tinggal. Dugaan sementara kebakaran ruko ini akibat hubungan pendek arus listrik, namun untuk memastikan pasti penyebab kebakaran, Kepolisian Polres Tegal Kota akan mendatangkan tim Lab 4 ke tempat kejadian perkara. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Terkait kebakaran Pasar Karangawen Demak, pada Kamis dini hari, Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet melakukan peninjauan langsung di lokasi kebakaran. Ya, dalam tinjauannya, Slamet meminta kepada pihak dinas terkait untuk segera melakukan pendataan dan segera mengajukan tempat relokasi pedagang pasar yang terdampak kebakaran. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Karangawen Demak Kamis siang. Selain tempat relokasi, Ketua DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan di anggaran pergeseran mendahului anggaran perubahan. Di lokasi kebakaran, Ketua DPRD Demak langsung menggelar pertemuan dengan unit pelaksana daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Dinas Perhubungan Demak terkait rencana lokasi untuk relokasi pedagang. Dari pertemuan tersebut, Ketua DPRD meminta percepatan relokasi para pedagang karena para pedagang sebentar lagi juga menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Dalam pertemuan singkat bersama dinas terkait tersebut, ditentukan relokasi berada di sekitar Terminal Karangawen terkait sering terjadinya kebakaran pasar rakyat tersebut. Slamet juga meminta pemerintah Kabupaten Demak untuk mengasuransikan seluruh pasar-pasar yang ada di Kabupaten Demak. Para pedagang ini bisa cepat kembali berusaha, jangan sampai mereka tertunda-tunda sehingga menjadikan daya beli mereka ini berkurang. Kami harap untuk segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk terkait dengan pergeseran ini, dan kami dari DPRD akan membackup sempurna terkait dengan pergeseran anggaran. Usai meninjau lokasi kebakaran, Ketua DPRD bersama instansi terkait meninjau rencana lokasi untuk relokasi pedagang yang berada di bekas Terminal Karangawen. Hingga Kamis siang, sejumlah pedagang pasar masih sibuk mengais barang dagangannya yang mampu diselamatkan untuk dimanfaatkan kembali. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik di kios yang ada di depan pasar. Namun untuk mengetahui secara pasti, kini tim Lab 4 Polres Demak masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Kebakaran yang terjadi pada Kamis dini hari mengakibatkan 229 lapak dan los pasar Karangawen ludes dilahap si jago merah. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan.
SD Negeri 3 Bandengan yang sudah 2 tahun terdampak air laut pasang akhirnya mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ya, gedung yang selalu terendam airop ini akan segera ditinggikan. Bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kendal pada bulan Maret mendatang akan segera ditinggikan dengan dana sekitar 200 juta rupiah. Sekolah Dasar Negeri 3 Bandengan, Kecamatan Kota Kendal yang terletak di pinggir pantai hampir tiap hari kemasukan rop atau air laut pasang. Kini akan segera ditindak oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi yang datang melihat langsung kondisi sekolah ketika air rop datang, langsung berjanji akan segera dibangun sambil menunggu anggaran dari pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan menggandeng Basnas Kabupaten Kendal untuk ikut membantu peninggian lantai sekolah. Kepala SD Negeri 3 Bandengan Siti Mardiah mengatakan, rop hampir tiap hari masuk, namun masih beruntung gedung yang sebelah utara sudah ditinggikan, sehingga anak-anak bisa belajar di gedung yang tidak terendam rop, sekalipun harus bergantian agar anak-anak merasa nyaman. Kesehatan yang penting itu, karena kalau rop, anak-anak, dan nanti setelah rop itu biasanya juga banyak nyamuk-nyamuk. Itu jadi anak bisa belajar dengan nyaman. Dari dinas kemarin itu sudah ada pengukuran, tetapi untuk realisasinya mungkin menunggu dari sana itu sampai sekarang belum. Bahkan hari ini sudah dilakukan perhitungan agar anak bisa nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka ada 2 opsi, yakni dengan meninggikan lantai dan atap ataupun cukup meninggikan lantai agar anak bisa belajar dengan nyaman. Karena saat ini anggaran APBD belum tersedia untuk hal dimaksud, kami akan menggandeng Basnas Kabupaten Kendal untuk turut serta melaksanakan perbaikan ataupun evaluasi atas prasarana yang ada di SD Negeri 3 Bandengan dimaksud. Kami juga berharap kepada pihak ketiga, perusahaan yang memang ingin nantinya berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di SD Negeri 3 Bandengan. Tentu saja kami sangat terbuka dan berterima kasih. Sehingga harapan kami nantinya pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri 3 Bandengan yang memang sangat dekat dengan tempat pelelangan ikan atau TPI Bandengan ini dapat berjalan dengan aman dan juga relatif nyaman bagi anak-anak kita. Wahyu menambahkan pihak Dinas Pendidikan sudah mengusulkan pada Bupati agar segera dilakukan rehab sekolah, namun sambil menunggu anggaran turun, Basnas Kendal siap untuk membantu peninggian lantai dengan anggaran sekitar 200 juta rupiah. Rencana pelaksanaan akan dimulai bulan Maret mendatang sehingga para siswa bisa belajar dengan nyaman. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store.
Playstore Mas. Yo iku pokoke. Playstore apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pada tahun 2022, anggaran Balai Latihan Kerja Kabupaten Pati mengalami penurunan sebanyak 40%. Ya, penurunan anggaran dibandingkan tahun 2021 ini menyebabkan uang transport bagi peserta pelatihan ditiadakan pada tahun 2022. Ditemui di ruangannya kantor UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Pati, Kepala UPTD BLK Pati Budi Suhartono mengungkapkan bahwa anggaran untuk BLK Pati mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini diungkapkannya sebesar 40% dari yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah menjadi 1,4 miliar rupiah pada tahun 2022. Diketahui penurunan anggaran ini menyebabkan ditiadakannya uang transport bagi peserta BLK, sementara untuk paket pelatihan, Kepala UPTD BLK Pati mengungkapkan bahwa terdapat penurunan dari 31 paket menjadi 22 paket. Untuk melaksanakan kegiatan itu, yang pertama untuk kegiatan pelatihan yang APBN, dana APBN, itu yang kemarin dari 33 paket, sekarang turun menjadi 22 paket. Ini memang secara nasional ya turun. Dan juga mengenai anggaran otomatis turun. Dan yang kedua mengenai hak peserta yang kemarin untuk tahun 2020 masih ada diantaranya transport sama asuransi, tapi tahun 2021 untuk asuransinya hilang, nggak ada. Dan untuk tahun 2002 asuransi nggak ada dan transport juga tidak ada. Jadi peserta cuma mendapatkan ATK, terus sertifikat, terus makmin, ya, dan juga pakaian sama seragam kaos, diantaranya itu. Jadi untuk transportasi memang tidak ada. Kepala BLK Pati mengungkapkan bahwa penurunan ini bersifat secara nasional. Jika dilihat sejak 2020, hak peserta pelatihan juga terus menurun. Pada tahun 2020, peserta masih mendapatkan asuransi dan transportasi, sedangkan di tahun 2021 asuransi sudah ditiadakan. Menginjak pada tahun 2022 ini, pihaknya mengungkapkan bahwa baik asuransi maupun uang transportasi sudah ditiadakan bagi peserta pelatihan di BLK Kabupaten Pati.
Disinggung mengenai penyebab tersebut, Budi Suartono mengungkapkan bahwa pengurangan ini merupakan dampak dari refocusing anggaran dari pemerintah pusat. Sementara itu dari 22 paket pada tahun 2022, ia mengungkapkan bahwa semuanya harus diujikan. Berbanding dengan tahun 2021, dari 31 paket hanya 11 paket yang harus diujikan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga BPJS Jamsostek Cabang Kudus dan Pati menyerahkan klaim asuransi kepada 15 keluarga ahli waris nelayan. Ya, klaim asuransi sebanyak Rp691 juta ini diberikan secara langsung oleh Bupati Pati Haryanto. Selanjutnya, Ibu Karna. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, sebanyak 15 keluarga ahli waris nelayan mendapat santunan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dari hasil klaim asuransi BPJS Jamsostek melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pati pada Kamis siang. Penyerahan klaim asuransi diberikan secara simbolis oleh Bupati Pati Haryanto, didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edi Martanto, serta Kepala Jamsostek Cabang Kudus Multanti. Pada kesempatannya, Bupati Pati mengungkapkan bahwa penyerahan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah Kabupaten Pati terhadap warganya yang berprofesi sebagai nelayan, mengingat sebagian masyarakat Kabupaten Pati berprofesi sebagai nelayan. Kita hitung-hitung Pak Edi, jumlah nelayan kurang lebih 6.000. Kita kena refocusing kemarin, kita itu baru bisa memberikan BPJS sekitar 50%-nya. Nah, nanti kekurangannya akan saya tutupi pada perubahan APBD. Karena apa? Wong nelayan itu berisiko, ya, resikonya tinggi. Saat ini semuanya itu ibaratnya panen, ya, panen ikan, ya, resikonya besar. Ombaknya gede, kemudian akhirnya kencang. Jadi hanya orang-orang yang berani dan betul-betul sudah terbiasa yang berani ke sana. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Martanto mengungkapkan bahwa setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Pati memberikan premi bagi nelayan. Seperti diketahui, pemberian jaminan kematian dan kecelakaan kerja ini setiap tahun dibayar oleh pemerintah daerah. Pada pemberian klaim asuransi bagi ahli waris nelayan ini, total sebanyak Rp691 juta diberikan kepada 15 penerima. Dari 15 keluarga penerima tersebut, terdapat 13 ditinggal keluarga karena sakit, 1 karena kecelakaan kerja, dan 1 diantaranya merupakan penerima beasiswa. Kita selalu ya memberikan misalnya memfasilitasi asuransi nelayan ya dengan cara membayar preminya. Setiap tahun kita bayar preminya, dan kalau ada kecelakaan kita usulkan klaimnya. Dan untuk tahun kemarin itu 17 orang ya, tapi yang sudah cair 15, dan yang 2 ini baru saja cair ini tadi. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Itu bentuk perhatian pemerintah kepada mereka. Di samping itu juga untuk nelayan yang jompo juga bukan asuransi yang kita bayar, tapi kita beli paket sembako kayak tadi itu. Dari total Rp691 juta yang diberikan, bagi keluarga yang ditinggalkan karena sakit mendapatkan Rp42 juta, sedangkan yang ditinggalkan karena kecelakaan kerja mendapat Rp70 juta, serta Rp75 juta bagi anak yang mendapat beasiswa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genane dan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV. Wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Bupati Kudus HM Hartopo meninjau lokasi tanggul jebol di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk normalisasi penanganan tanggul yang jebol, pihaknya menginginkan untuk diperkuat dengan karung berisi pasir agar mengantisipasi mencegah terjadinya tanggul jebol susulan. Bupati Kudus HM Hartopo meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Saat meninjau lokasi, Hartopo meminta pemerintah desa agar selalu aktif memantau tanggul-tanggul sungai di wilayah yang memang berpotensi terjadinya banjir. Nah, ini tak suruh menyisir semua supaya tanggul-tanggul milik BBS karena yang rawan jebol itu segera diupayakan. Itu saya maksud saya seperti setiap desa punya kewenangan sendiri-sendiri bagaimana untuk menata tanggul-tanggul ini. Nah, di sini banyak untuk talut-talut ini yang tanpa didasari oleh rangka besi, sehingga banyak jebol percuma. Hanya untuk kelihatan bagusnya saja, rapinya saja, tapi kekuatannya tidak ada, kan percuma. Nah, di sini kemarin jebol, ini ditumpuki batu-batu ini saya tidak boleh, harus pakai sak ya, sak yang berisi pasir atau tanah. Nah, cuma ditumpuki batu ini ban atau apa, ya percuma. Nanti begitu caranya air melimpas, tetap di sini mengingat pemukiman warga sangat padat sekali. Ini korbannya nanti banyak sekali. Kemarin untuk persiapan untuk penanganan bencana kan sudah kita rapatkan, ada rakor. Tapi kadang tidak ditindaklanjuti. Ya, ini harapan kami segera untuk ditindaklanjuti. Ya, kasihan untuk pemukiman padat yang memang rawan
banjir ini rawan tanggul jebol ini kan kasihan. Normalisasi tentunya dari kita sendiri hanya bisanya lokal saja Mas, sedikit-sedikit, tidak bisa lama karena mengingat keterbatasan anggaran kita. Tentunya ini adalah kewenangan dari BPBS dan kita sudah laporkan, sudah kita koordinasikan dengan BPBS supaya dianggarkan baik itu talut tanggul maupun untuk normalisasi sungai. Saya minta untuk semua pihak supaya ikut mengkeroyok bareng-bareng untuk bekerja bagaimana untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada. Peristiwa yang terjadi pada pukul 10 malam karena tanggul sungai tak mampu menampung tingginya debit air, akhirnya tanggul tersebut jebol sepanjang 8 meter. Lalu air menggenangi rumah-rumah warga setempat, namun kondisi terkini rumah warga yang terendam air sudah mulai surut dan menyisakan lumpur yang sedang dibersihkan. Dalam tinjauan itu, Bupati Hartopo didampingi Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus Budi Waluyo. Untuk normalisasi penanganan tanggul jebol, pihaknya menginginkan untuk diperkuat dengan karung besi pasir agar mengantisipasi mencegah terjadinya tanggul jebol susulan. Kemarin itu kebetulan masuk wilayah Demak, cuman kalau sampai itu terjadi sampai jebol, cuma ngapainnya banyak sudah kita komunikasikan dengan Demak untuk langkah-langkah perbaikan tentunya penguatan. Di saat ini ada ini di Desa Sambi, ada Sambi di Bulang Tepus, terus di sini sendiri di apa namanya di Jawe, di ya mungkin yang kan itu masih di bawah 10 atau udah ada 10. Kalau titiknya sendiri, ini titiknya bukan kalau persisanya mungkin bisa sarawan itu ya, tahu titiknya banyak karena iya satu sungai ada berapa titik itu kalau kita cukup sekitar sampai lepas tadi Mengenai pemasangan pada saat itu untuk melibatkan sekian ratus orang di kondisi yang genting itu agak sedikit. Cuma dari pemerintah berupaya semaksimal mungkin nanti kalaupun dari yang bisa dialokasikan ke situ akan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mendata ada ratusan titik di sejumlah tanggul sungai di Kudus yang perlu diperbaiki untuk mencegah terjadinya tanggul jebol. Bupati Kudus mengimbau semua pihak bersama-sama untuk saling waspada, menjaga dan peduli terhadap kondisi lingkungan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Para lansia sangat antusias mengikuti vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ya, vaksinasi booster ini telah dilaksanakan pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Vaksin dosis ketiga yang menggunakan Pfizer berlangsung di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae. Vaksin booster di Kabupaten Kudus yang telah berlangsung menyasar masyarakat umum terutama lansia. Total lansia di Kudus yang sudah bisa menerima vaksin booster berjumlah sekitar 9.300 lansia. Karena booster yang kedua kalau terlalu lama tentunya masa aktif antibodi ini tentunya kan tidak bisa stagnan. Ya, makin lama makin menurun. Nah, maka dari itu hari ini tentunya untuk yang sudah booster 2, booster 3 harus disuntikan supaya antibodinya kembali lagi. Dengan tujuan apa? Supaya kalau terkonfirmasi tidak ada gejala, itu aja. Terutama yang lansia. Ini bagi sasaran lansia Pak ya? Umum. Ini sementara umum ya, tapi terutama usia rentan dan lansia. Di antara syarat agar bisa suntik vaksin booster, sebelumnya sudah harus vaksin dosis kedua minimal 6 bulan yang lalu. Dalam program vaksinasi kali ini berlangsung tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Dalam vaksinasi yang berlangsung di Balai Desa Ngembalrejo, para lansia tampak antusias. Mereka sudah antri rapi sejak vaksinasi booster belum dimulai. Mengikuti kebijakan dari pemerintah, kebijakan pemerintah secara nasional sesuai yang disampaikan di surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bahwa memang diutamakan prioritas ya, prioritas saya sampaikan prioritas itu memang lansia dan masyarakat rentan atau imunokompromis. Jadi sehingga
alokasi distribusi vaksin yang diberikan dari provinsi juga menyesuaikan itu. Sejauh ini vaksinasi yang dilakukan di Kudus mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen, Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas juga terus memberikan dukungan untuk menyukseskan program percepatan vaksinasi. Dari Kudus, Wesal Korni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Suraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.